Beginilah enaknya hidup di kampung. Kebetulan di belakang rumah saya itu, bahkan sekeliling rumah saya itu masih pohon-pohon rindang. Di pinggir jalan, cuma tidak terlalu ramai. Nanti bakal ada satu dua yang kemudian lewat ya. Nah, itu udah mulai ada yang lewat. Tapi Kang, nah ini kehidupan di kampung. Kita akan lihat mereka yang mendukung Anies Rashid Baswedan kemarin sudah mulai menunjukkan jati dirinya, identitas aslinya. Kemarin mereka sedang berkamuflase, seolah benar-benar ingin proses demokrasi ini berjalan dengan baik, dengan sehat, tidak ada kecurangan dan lain sebagainya. Mereka masih ngomong demokrasi. Ya, sekarang udah mulai kembali kepada ideologinya yang sejati, tujuan politiknya yang sejati. Mereka ingin menghancurkan demokrasi. Itu. Coba kita lihat nih. Ada seorang Habib yang berideologikan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang mulai terang-terangan tujuan politiknya apa. Setelah kemarin bersama-sama dengan Anies Rashid Baswedan, kelompok-kelompok ini tuh. Maka bullshit, mereka ingin tegakkan demokrasi, bullshit itu 100%, 1000% bahkan bullshit. Nih, lawan saya yang sejati itu ideologi yang kayak gini tuh. Politik itu hanya sebatas sampingan. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Ini menandakan bahwasanya negeri kita tidak baik-baik saja. Lalu apa permasalahannya? Apakah ya 7 suksesi kepemimpinan mau ke 8 ini adalah salah pemimpinnya? Ya benar, mereka salah. Tapi yang inti utama itu bukan itu. Bahwasanya negara kita yang mayoritas muslim ini justru apa? Berani ya kemendel sama Gusti Allah. Yaitu mencampakkan hukum-hukum dan syariat Allah. Tidak mau berhukum dengan atau bersistem dengan sistem Allah. Kita justru mengambil sistem buatannya Yahudi, kafir. Yaitu apa? Kapitalisme, demokrasi sekuler. Di mana demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Apalagi sekuler, mencampakkan hukum aturan Allah dalam kehidupan. Artinya Allah hanya boleh mengatur masalah ritual saja. Padahal Islam, saudara-saudara Allah, itu mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Dan Allah menuntut kita untuk kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Islam, syariat Islam ternyata terbukti mengatur kekuasaan. Dan itu bagian dari ibadah. Syariat Islam mengatur masalah ekonomi, muamalah. Dan itu bagian dari ibadah. Syariat Islam mengatur masalah hukum, perdata, dan pidana. Dan itu bagian dari ibadah. Lalu gimanakan itu semua? Itu semua sudah dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan para sahabatnya, para khulafaur rasyidin, sampai khilafah-khilafah selanjutnya. Maka tugas kita sebenarnya sebagai umat Islam hanyalah tinggal ikut saja. Rasa kakian neko. Rasa peting sing. Enggak ikut saja. Allah katakan apa? Allah perintahkan apa? Pemimpin dan kita itu untuk taat. Berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Bahkan Allah mempertanyakan keimanan kita kalau kita tidak mau menjalankannya. Dan Allah sudah pastikan bahwasanya itu yang terbaik. Maka tugas kita hanyalah taat. Bahkan Allah mengancam dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul dzalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka kalau ada pemimpin atau calon pemimpin kemudian mengatakan akan menegakkan keadilan, itu adalah omong kosong.
bila tidak mau menerapkan hukum atau aturan Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Saudara Allah, maka kalau kita ingin sejahtera, kalau kita ingin negeri kita ini barokah, kalau kita ingin negeri kita ini makmur, satu-satunya syarat hanya taat pada Allah. Karena Allah berfirman, walau anna alal qura amman wattaqa lafattahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa ahatnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa ahatnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sebabkan perbuatan mereka sendiri. Saudara yang Allah, inilah sebab kita saat ini kemudian tidak diberikan kemuliaan dan tidak diberikan keberkahan. Maka dari itu saudara yang Allah, ya, para alim ulama, asatid, habaib, ya, yang dimuliakan Allah, ya, tongkat estafetnya saat ini ada pada diri kita. Para ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan estafetnya pada diri kita. Maka, saudara punya Allah, mari kita kemudian terus menyuarakan dakwah perjuangan ini. Tidak hanya masalah ibadah ritual belaka, tapi juga ibadah yang bersifat politik. Mengapa? Karena politik ada terkait dengan pengurusan umat, yaitu politik Islam. Ya, dengan politik Islam, maka syarat Islam bisa dijalankan secara kafah dan sempurna. Dan Islam akan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Tentu saja dengan bingkai, ya, institusi yang kemudian dimuliakan, dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Dan khilafah ala minhajin nubuwah nanti yang akan kemudian menerapkan syariah Islam secara kafah dan memberikan kesejahteraan kepada umat Islam. Tidak hanya Indonesia tapi dunia, dan juga mempersatukan umat Islam, ya, dengan dakwah dan jihadnya. Oke. Itu sejatinya lawan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Mereka lawan kita. Kita tidak boleh diamkan orang-orang seperti ini meracuni pikiran anak bangsa. Selalu membawa-bawa Allah, selalu membawa-bawa agama untuk membungkus nafsu politiknya. Satu kali lagi, membawa agama, membawa Allah untuk membungkus syahwat politiknya. Padahal yang dia katakan itu adalah keinginan dia, nafsu dia, syahwat politik dia yang ingin menguasai negara ini dengan sistem yang dia atur sendiri. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Dalilnya kan itu doang kan. Khalifah lagi, khilafah lagi yang mereka teriakan. Itu sejatinya musuh kita. Mereka-mereka yang berideologikan ekstrim kanan, saudara. Dan kemarin satu kali lagi berkumpul di Anies Rashid Baswedan. Untung kalah dan pasti akan kalah. Orang-orang yang bercokol di sana, ya, yang didukung oleh kelompok-kelompok yang sesungguhnya ingin menghancurkan demokrasi, itu pasti kalah. Kenapa? Saya pastikan kalah. Karena saya masih punya keyakinan 100% bahwa mayoritas masyarakat Indonesia ini masih nyaman, enak dengan ideologi yang kita anut sekarang, Pancasila. Tidak ada butir-butir Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis, dengan agama, nggak ada. Jangan aneh-aneh. Bahwa kemudian ada kesalahan, bahwa kemudian ada oknum yang menyelewengkan jabatan, yang korupsi, itu kan dalil selalu mereka bawa. Itu buktinya ketika pakai hukum demokrasi ada yang korupsi dan lain sebagainya, ada ketimpangan sosial,
dan lain sebagainya. Apakah yakin kalau menggunakan hukum yang Anda pikirkan, khilafah Persia HTI, tidak akan ada korupsi? Tidak bisa menjamin pula. Urusan korupsi itu urusan personal, masing-masing pribadi, oknum aja. Bukan nyalahkan sistemnya, goblok. Jangan malah mengkafir-kafirkan sistemnya dan lain sebagainya. Itu kekurang ajaran, kebrengsekan pikiran mereka. Ya. Oknum itu selalu ada. Selalu ada oknum itu. Udahlah, terlalu banyak contoh negara yang mayoritas Islam, mazhabnya sama, tapi ribut, gontok-gontokan sampai perang ada. Jadi itu nggak bisa jadi patokan. Dengan sistem ini maka akan seperti ini, nggak bisa jadi patokan. Pribadinya aja, untuk kesalahan itu pribadinya, bukan sistemnya. Begitu ya. Jadi jangan terus kau tipu masyarakat Indonesia dengan pikiran busuk Anda. Sekali lagi, kembali musuh kita adalah orang-orang seperti ini. Setiap momentum politik bila ada calon yang didukung oleh kelompok ini. Ngopi Kang? Ya. Setiap momentum politik, kalau ada orang calon capres ya, atau pilgub atau apapun aja yang didukung oleh kelompok ini, harus kita waspadakan, harus hati-hati, karena tujuan mereka bukan ingin demokrasi ini berjalan dengan baik sekali lagi, tapi ingin menghancurkan, ingin merusak sistemnya. Itu yang kita harus waspadakan. Musuh kita itu ini, mereka-mereka. Di hari-hari ke depan mungkin konten saya akan terus membahas kelompok-kelompok yang bertentangan ideologinya dengan ideologi negara. Itu dari dulu konten saya itu menyerang itu, mereka-mereka, mengkanter gerakan ideologi mereka, itu meracun di anak bangsa dengan dalil yang selalu mereka bawa atas nama Al-Quran, atas nama hadis. Bullshit. Emosi dia tuh, nafsu dia, syahwat politik dia, ya, tapi dibungkus atas nama Allah, atas nama agama, atas nama yang dianggapnya kebenaran. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.